26 lapisan luar Istana Laut Besar. Di kejauhan tampak sebuah bangunan raksasa yang menyerupai istana pasir. Bangunan itu terbuat dari berbagai jenis karang, tanaman bawah laut yang kokoh, dan banyak material yang tidak diketahui. Bangunan itu tidak tampak semewah istana yang terletak di Amaharpe, tetapi bangunan itu tetap mempertahankan pesona pedesaan dan elegannya sendiri. Peringatan sistem, Anda telah memasuki wilayah lapisan luar Istana Laut Besar. Izrod saat ini berada di atas semacam tebing bawah laut. Namun, ia tidak dapat bergerak maju lebih jauh karena batas sistem telah ditetapkan. Meskipun struktur istana pasir raksasa adalah hal pertama yang menarik perhatian Izrod, itu bukanlah satu-satunya hal. Ada total 4 lapisan yang mengelilingi istana laut tersebut. Lapisan luar, yang merupakan lapisan tempat Izrod dijatuhkan melalui pintu logam besar itu, adalah lapisan yang terletak paling jauh dari istana laut. Ada 2 lapisan tengah dan kemudian lapisan terakhir yang mengelilingi istana laut itu sendiri. Setiap lapisan dikelilingi oleh gelembung raksasa. Gelembung itu tampak seperti semacam penghalang yang mencegah lapisan-lapisan tersebut berinteraksi satu sama lain. Sepertinya sistem tidak mengizinkanku berenang bebas. Mungkinkah aku harus menerobos ke 4 lapisan untuk menyelesaikan penjara bawah tanah ini? Izrod mengerutkan kening sambil memikirkan situasinya saat ini. Itu tidak masuk akal. Ini hanyalah ruang bawah tanah tingkat rendah, seharusnya tidak memerlukan banyak usaha hanya untuk menyelesaikannya. Setelah berpikir sejenak, tiba-tiba sesuatu muncul di benak Izrod. Ia menyadari bahwa ia mungkin tidak harus menjelajahi semua lapisan ini sekaligus. Tata letak ruang bawah tanah ini mengingatkannya pada beberapa MMORPG klasik. Tentu saja, jika memang begitu, maka semuanya akan masuk akal. Ada kemungkinan besar bahwa makam istana laut bukan hanya satu ruang bawah tanah saja. Dalam beberapa MMORPG klasik, beberapa ruang bawah tanah dihubungkan bersama dan pada saat yang sama, dibagi menjadi beberapa bagian. Namun, bagian-bagian tertentu tidak akan dapat diakses hingga seseorang mencapai level yang lebih tinggi dan menemukan pintu masuk. Tentu saja ini hanyalah teori Izrod, namun, ini akan menjelaskan banyak pertanyaan yang belum terjawab yang ia tanyakan pada dirinya sendiri. Bahkan ada kemungkinan bahwa di masa depan hal ini dapat mengarah ke sesuatu yang jauh lebih menguntungkan daripada sekadar ruang bawah tanah. Sebuah penyergapan. Meskipun, peluangnya kecil jika Izrod benar-benar memikirkannya. Lagi pula, seberapa besar peluang dia akan menemukan penemuan sebesar itu. Namun, semuanya tampak mengarah ke arah yang menguntungkan. Lupakan saja, aku akan mendapatkan jawabannya saat aku mencapai akhir. Untuk saat ini, aku harus menghadapi masalah sebagaimana adanya. Terletak tidak terlalu jauh dari Izrod, ada seluncuran air yang mirip dengan yang ia lalui setelah mengalahkan Calder. Satu-satunya perbedaan adalah seluncuran air ini jauh lebih pendek dan Izrod dapat melihat bagian bawahnya dengan jelas. Karena seluncuran air adalah satu-satunya jalan keluar yang terlihat dari area ini, Izrod memutuskan untuk turun. Butuh waktu kurang dari 10 detik baginya untuk mencapai ujung bawah seluncuran air. Ketika Izrod mencapai dasar, ada 2 duyung yang sangat mirip dengan penjaga istana laut yang sebelumnya ditemui Izrod. Namun, duyung ini tampak jauh lebih menakutkan dan memancarkan aura yang kuat karena pertempuran. Alih-alih trisula perunggu yang digunakan oleh pengawal istana laut, para duyung ini memegang trisula perak. Trisula perak itu melepaskan energi kuning samar yang sebanding dengan yang digunakan Calder dalam pertarungannya melawan Izrod. Namun, energi yang dilepaskan senjata itu jauh lebih tidak mengancam daripada senjata Calder. Izrod memeriksa para duyung yang berjarak sekitar 20 meter darinya, berjaga di depan pintu masuk yang mengarah ke area berikutnya. Saat ini, Izrod telah kembali ke lingkungan air. Ini berarti ada jaminan mutlak bahwa para duyung itu akan menerima peningkatan kelincahan. Nama, Pengawal Kekaisaran Istana Laut Elit. Tingkat, 23. HP, 15.100%. Tidak ada benda yang menuntun mereka atau halangan apapun yang akan menghambat laju mereka. Itu adalah ruangan terbuka dengan hanya 1 jalan masuk dan 1 jalan keluar. Kedua penjaga itu terlalu dekat satu sama lain untuk bertarung satu persatu. Aku harus sedikit berhati-hati selama pertarungan ini. Bahkan dengan efek dari Helvirate Rev Oblivion Chess, kemungkinan besar kecepatan dasar mereka akan lebih cepat daripada kecepatanku. Dengan skill pasif Helvirate Rampage yang melekat pada Helvirate Rev Oblivion Chess miliknya, selama ia terus menyerang dalam waktu 3 detik, ia akan mampu mempertahankan total peningkatan kelincahannya sebesar 100.
Izrod yakin bahwa dengan kelincahan 100 yang ditambahkan pada kelincahannya yang sebesar 300, itu seharusnya cukup untuk membalas dan bereaksi dengan tepat. Lagi pula, bahkan jika dia bisa melihat serangan yang datang berkat indera tajamnya, hal itu tak berguna jika musuh terlalu cepat baginya untuk bereaksi terhadap serangan itu. Kelincahan sebesar 400 seharusnya memungkinkan dia untuk menerima sedikit atau tidak ada kerusakan sama sekali tanpa menggunakan keahlian Lightning Field atau Flickering Steps. Izrod menghunus pedang petirnya. Ada sedikit kilatan petir yang mengalir di seluruh bilahnya. Sekarang setelah dipikir-pikir, dia cukup beruntung menerima senjata berbasis petir dan ruang bawah tanah terdekat dipenuhi monster tipe air. Izrod bergerak cepat ke depan dan saat dia berada sekitar 15 meter jauhnya, kedua pengawal Kekaisaran Istana Laut menyadari kehadirannya. Dia penghuni permukaan. Berhenti di sana. Kedua pengawal Kekaisaran Istana Laut berenang maju dengan kecepatan yang luar biasa. Seperti yang dipikirkan Izrod, mereka berdua secara alami lebih cepat darinya saat berada di dalam perairan. Salah satu pengawal Kekaisaran Istana Laut mengayunkan trisula perak mereka keluar, melepaskan gelombang energi kuning yang kuat. Energi itu tampaknya menciptakan gelombang air yang terkonsentrasi dan bertekanan yang tampak seolah-olah dapat menembus benda padat tanpa banyak perlawanan. Izrod bereaksi cepat dan sebelum pengawal Kekaisaran Istana Laut melancarkan serangan, ia sudah mulai bergerak untuk menghindarinya. Skill yang digunakan makhluk itu memiliki prasyarat tindakan yang sama untuk mengaktifkan skillnya seperti serangan Calder untuknya. Jadi Izrod sudah siap menghadapi serangan yang datang. Merindukan, Izrod menunggu hingga kedua pengawal Kekaisaran Istana Laut berada dalam jarak 3 meter sebelum segudang telapak tangan yang sulit ditangkap melesat ke arah mereka. Ia membidik insang mereka yang berada tepat di bawah tulang rusuk mereka. Namun, mereka berhasil melindungi titik vital mereka yang memaksa Izrod untuk menyesuaikan serangannya. Meskipun serangannya berhasil mengenai, ia nyaris mengenai titik vital mereka. Minus 266. Minus 266. Kelincahan mereka sedikit lebih tinggi dari yang saya harapkan. Kelincahan Izrod meningkat sebesar 20 berkat skill Hellfire Rampage setelah kedua serangannya berhasil mendarat, membuat kelincahannya saat ini menjadi 320. Pengawal Kekaisaran Istana Laut kedua menyerang dengan trisula peraknya. Sang Duyung ingin menebas Izrod dalam satu gerakan. Sang Duyung lainnya tidak terlalu jauh di belakang dan telah memposisikan dirinya untuk memotong jalur mundur Izrod. Izrod menggerakkan pedang petirnya di depan tubuhnya untuk menangkis serangan trisula perak. Percikan api beterbangan saat kedua senjata itu saling bertabrakan. Ditangkap, minus 289. Tepat saat Izrod berhasil menangkis trisula perak, Duyung lainnya mencoba menabraknya. Izrod melancarkan serangan balik yang cepat, menebas dengan pedang petirnya di leher pengawal Kekaisaran Istana Laut yang menyerangnya. Sang Duyung belum menyesuaikan posisinya setelah serangannya yang memudahkan Izrod untuk mengenai titik vitalnya. Itu juga berkat peningkatan kelincahan yang terus-menerus ia terima dari skill Hellfire Rampage. Serangan kritis, minus 631. Setelah menyelesaikan serangan baliknya, Izrod segera bergerak ke samping untuk menghindari hantaman Sang Duyung. Ia dengan cepat berputar, mengayunkan pedang petirnya ke arah Sang Duyung yang baru saja luput dari serangannya. Ada dua bayangan yang mengikuti di belakang pedangnya yang diarahkan ke insang Sang Duyung. Serangan mereka tidak jauh berbeda dari si Palace Guard. Namun, ada kekuatan yang lebih besar di belakang mereka dan si Palace Imperial Guard memiliki HP yang lebih tinggi. Meskipun, itu sudah diduga di kedalaman penjara bawah tanah ini. Setelah bertarung selama sekitar 30 detik, Izrod tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan pola serangan pengawal Kekaisaran Istana Laut. Tidak ada lagi kejutan atau serangan baru yang mereka gunakan yang belum pernah dilihat Izrod. Izrod berhasil mencapai 10 tumpukan Hellfire Rampage yang meningkatkan kelincahannya sebanyak 100 poin. Saat ini, kelincahannya berada di angka 400 yang membuat menghadapi dua makhluk laut itu menjadi lebih mudah. Dia terus menyerang dan akhirnya berhasil mengalahkan kedua pengawal Kekaisaran Istana Laut dalam waktu kurang dari 2 menit. Dia menggunakan taktik yang sama seperti saat dia melawan Hiu Krirko bersirip kuning, menyimpan pedang penghancurkan pertamanya sebagai serangan terakhir sehingga dia bisa mengatur ulang waktu pendinginan keterampilannya. Izrod hanya terkena serangan sebanyak 2 kali sepanjang pertempuran. Meskipun ia berhasil menangkis serangan tersebut dan tidak mengalami kerusakan berarti. Peringatan sistem, selamat, Anda telah mengalahkan penjaga Kekaisaran Istana Laut. Peringatan sistem, Anda telah diberikan 6.600 EXP.
Barang rampasan. Minus 1 koin perak 85 koin perunggu. Peringatan sistem, selamat. XP-nya lumayan, tetapi seperti biasa, koin-koinnya kurang memuaskan. Jalan masuk yang dijaga oleh 2 pengawal Kekaisaran Istana Laut memiliki lapisan tipis zat seperti gelembung yang melindunginya. Jalan masuk itu akan membawa seseorang menyusuri lorong panjang dengan silinder kaca bening besar yang berfungsi sebagai dinding di sekeliling jalan setapak. Ketika Izrod melewati lapisan tipis zat seperti gelembung, ia mencapai sisi lain dan tiba di dalam jalur tersebut. Yang mengejutkannya, jalur tersebut sebenarnya tidak terisi air. Meskipun pergerakan pemain tidak terhambat saat bertarung di air, tetap saja terasa aneh jika tidak terbiasa. Oleh karena itu, sebagian besar pemain mungkin ingin menghindari pertempuran di bawah air karena mereka merasa tidak nyaman dibandingkan dengan bertarung di darat. Izrod mengamati jalan setapak itu dan tidak melihat makhluk laut lain yang menjaganya. Ia berjalan di sepanjang jalan setapak itu hingga mencapai ujungnya. Di ruangan di ujung jalan setapak itu, ada makhluk laut dengan tubuh bagian bawah manusia dan tubuh bagian atas barakuda. Makhluk itu memiliki mata hitam seperti manik-manik dan sisik gelap yang menutupi kakinya yang berotot. Penampilannya menakutkan. Namun, orang ini adalah seseorang yang dikenal Izrod. Dia adalah salah satu makhluk laut di dalam ruang singgasana dalam penglihatan yang dilihatnya sebelumnya. Makhluk laut itu berdiri di samping makhluk yang disebut gelekan dengan tatapan mata yang tajam sepanjang waktu. Wajah yang familiar lainnya, meskipun aneh bahwa makhluk seperti itu tidak akan bertarung di air. Mungkinkah makhluk laut ini mirip dengan Calder dan mengubah medan pertempuran di tengah pertarungan? Tidak ada platform seperti saat Izrod bertarung melawan Calder. Itu hanya permukaan tanah berbatu yang menyerupai dasar laut. Izrod bergerak cukup dekat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang monster boss. Nama, Vicious Barbados Bos Penjara Bawah Tanah. Tingkat, 23. HP, 48.100%. Izrod menghela napas dalam-dalam setelah melihat bos penjara bawah tanah itu. Ia mulai merindukan sistem yang memberinya semua statistik dan keterampilan makhluk sebelum pertarungan dimulai. Lagi pula, siapa yang tidak menginginkan keuntungan sebesar itu saat menghadapi bos? Namun, Izrod tidak pernah takut menghadapi tantangan. Meskipun bos ini dimaksudkan untuk diatasi oleh seluruh kelompok pemain, ia tidak merasa bahwa tantangan itu berada di luar jangkauannya. Izrod tidak menunggu lebih lama lagi saat dia menyerbu dengan pedang petirnya yang sudah terhunus. 77 Barbados yang kejam. Izrod menyerang ke depan dengan pedang petir di tangannya. Ia tetap waspada, karena saat ini ia tidak memiliki pemahaman apapun tentang statistik Barbados. Saat Izrod memasuki jangkauan persepsi Barbados, makhluk laut itu menatapnya dengan mata tajamnya yang ganas. Kehadiranmu menodai laut besar, kematian bagi semua penghuni permukaan. Barbados langsung masuk ke mode serangan dan mempercepat lajunya ke arah Izrod. Kecepatannya lebih cepat dari Izrod, tetapi masih bisa dikendalikan. Ini mungkin karena Barbados tidak menerima peningkatan kelincahan yang biasanya diterima makhluk laut karena dia tidak berada di dalam perairan saat itu. Kelincahannya tidak akan menimbulkan banyak masalah. Aku seharusnya tidak memiliki masalah menyamai kelincahannya begitu aku memiliki tumpukan penuh untuk Hellfire Rampage aktif. Barbados tidak memiliki senjata di tangannya, tetapi sebaliknya, ia bergantung pada deretan gigi tajamnya yang berukuran berbeda-beda untuk mencabik-cabik musuhnya. Barbados membuka rahangnya saat ia mencoba mencengkeram Izrod dan mencabik-cabiknya. Izrod segera memposisikan pedang petirnya untuk mencegat serangan Barbados. Pedangnya terkunci di tempatnya dengan mulut makhluk laut itu. Ada percikan api yang berterbangan dari benturan itu seolah-olah gigi Barbados terbuat dari bahan yang sangat kuat. Ditangkap, minus 544. Statistik serangannya tinggi sekali. Paling tidak harus sekitar 1000. Ketika Izrod menangkis serangan itu, ia merasa seolah-olah tekanan yang menghancurkan telah menimpanya dari serangan tunggal itu. Bagian terburuknya adalah bahwa serangan itu tampak seperti serangan dasar. Jika serangan dasar menghasilkan begitu banyak kerusakan, Izrod harus sangat berhati-hati karena skillnya mungkin tidak seramah serangan dasarnya. Tubuh Izrod mulai berkedip saat salinan dirinya mulai muncul di seluruh medan perang. Ia mengaktifkan skill Flickering Steps, meningkatkan kelincahannya menjadi 1200. Ia menyerang 2 kali berturut-turut dengan cepat di Barbados. Minus 337. Minus 337. Setelah serangan baliknya, Izrod menciptakan jarak kecil antara dirinya dan Barbados. Ia mengonsumsi Lesser Health Potion,
memulihkan HP-nya sebanyak 150 poin. Ia belum mengetahui sepenuhnya kemampuan Barbados, jadi sebaiknya ia tidak mengambil risiko. HP Izroth saat ini setelah mengonsumsi ramuan tersebut adalah 1406. Butuh waktu 1 menit sebelum aku bisa menggunakan ramuan lainnya. Meskipun dengan flickering steps yang aktif, itu akan memberiku banyak waktu untuk memaksimalkan tumpukan untuk skill Helvire Rampage. Izroth tidak menunggu terlalu lama, karena ia akan berisiko kehilangan statistiknya dari Helvire Rampage jika ia tidak berhasil mendaratkan serangan selama lebih dari 3 detik. Tepat setelah meminum Lesser Health Potion, Izroth menendang kaki belakangnya dan melesat ke arah Barbados, meninggalkan serangkaian bayangan. Pedang petir milik Izroth memiliki 2 bayangan yang mengikuti di belakang bilahnya karena setiap serangannya terlalu cepat bagi Barbados untuk bereaksi dengan tepat pada waktunya. Izroth mengarahkan pedangnya ke tubuh bagian bawah Barbados dengan serangan pertama. Ia kemudian menyesuaikan serangannya untuk membidik langsung ke insang Barbados yang terletak di tempat lehernya berada jika tubuh bagian atasnya adalah tubuh manusia, dengan serangan kedua dan ketiganya. Izroth menggunakan serangan pertama Phantom Strike dan memaksa Barbados untuk menjaga titik vital di dekat ujung bawah tubuhnya. Sementara Barbados berhasil menjaga titik vital itu dengan baik, makhluk laut itu tidak mampu menghentikan 2 serangan Izroth berikutnya agar tidak mengenai target yang dituju. Minus 144. Serangan kritis. Minus 724. Serangan kritis. Minus 1111 tahun. Untungnya, meski Barbados memiliki statistik serangan yang sangat tinggi, statistik pertahanannya berbeda. Ia bahkan lebih lemah dari beberapa monster elit biasa yang dilawan Izroth sebelumnya. Meskipun pengorbanan semacam ini sudah bisa diduga, bagaimanapun juga, jika sesuatu dengan statistik serangan yang mematikan juga memiliki pertahanan yang kuat, itu akan menjadi mimpi buruk. Dengan kecepatan seperti ini, seharusnya tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan pertempuran ini. Keadaan membaik bagi Izroth saat ia terus menyerang, dengan cepat mengurangi HP Barbados. Barbados hanya bisa bertahan dan menerima serangan karena setiap kali mencoba menyerang Izroth, serangan itu tidak mengenai apapun kecuali bayangannya. 94%, 86%, 80%. Ketika HP Barbados mencapai 80%, matanya mulai bersinar merah terang dan makhluk laut itu melepaskan aura haus darah. Ia tampak seperti dirasuki oleh sejenis makhluk jahat dengan jumlah niat membunuh yang dilepaskannya. Datanglah padaku, saudara-saudaraku, hancurkan penghuni permukaan dan kembalikan apa yang seharusnya menjadi milikku. Teriak Barbados dengan nada marah. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Izroth bergetar hebat. Sebelum dia menyadarinya, air mulai memenuhi ruangan. Namun, air itu tidak memenuhi ruangan sepenuhnya, hanya cukup untuk mencapai lutut Izroth. Apakah itu sudah terjadi? Izroth menduga bahwa ruangan itu pada akhirnya akan terisi penuh dengan air seperti di akhir pertarungannya melawan bos Calder. Namun, ternyata laju pengisian air jauh lebih cepat daripada saat ia bertarung melawan Calder. Swoosh! Kunyah! Izroth dapat mendengar suara sesuatu yang terus-menerus menggelepar di dalam air. Tidak lama kemudian ia mulai mendengar suara itu datang dari segala arah. Ketika ia menemukan sumber suara itu, ia melihat ikan yang tampak seperti ikan Barbados mendekat dengan cepat ke posisinya. Meskipun ikan-ikan ini mirip dengan Barbados, mereka tidak sebesar dia dan juga memiliki tubuh bagian bawah seperti ikan, bukan manusia. Namun, ikan yang berenang ke arah Izroth memiliki tatapan mata yang sama ganasnya dengan Barbados. Total ada 4 ekor. Menambahkan, nama, Barakuda Laut Besar Normal. Tingkat, 23. HP, 7100%. Izroth telah menangani sejumlah tambahan sejauh ini di RML. Tambahan adalah istilah permainan yang merujuk pada monster tambahan yang muncul, biasanya, selama pertarungan bos. Biasanya mereka memberikan sedikit atau tidak ada EXP dan tidak menjatuhkan apapun. Tujuan utama tambahan biasanya untuk menghalangi pemain dalam upaya mereka mengalahkan monster bos. Meskipun sebagian besar waktu HP dan statistik mereka tidak sekuat monster biasa, masih ada banyak cara monster tambahan beroperasi dalam pertarungan bos, jadi aturan itu mungkin tidak selalu berlaku. Ada berbagai alasan monster tambahan muncul selama pertarungan bos. Bisa jadi untuk menyembuhkan bos, melukai pemain, atau melindungi bos. Ada banyak cara skenario dapat terjadi saat berhadapan dengan monster tambahan. Jika monster tambahan dibiarkan begitu saja, ada kemungkinan monster bos akan menjadi jauh lebih sulit dihadapi selama pertarungan.
Meskipun serangan tambahan tidak muncul di setiap pertarungan bos, serangan tambahan tetap merupakan kejadian umum di banyak pertarungan. Oleh karena itu, pemain harus selalu siap menghadapi serangan tambahan jika muncul di tengah pertarungan bos. Meskipun barakuda laut besar hanyalah monster biasa dengan 7.000 HP, Izroth tidak meremehkan mereka sedetik pun. Ia pernah melakukan kesalahan itu saat melawan Ekilore di alam Sadahi. Ia memutuskan bahwa yang terbaik adalah menghentikan serangannya terhadap Barbados dan menghadapi barakuda laut besar sebelum melanjutkan serangannya. Bes, listrik di sekitar pedang petir milik Izroth mulai menjadi lebih aktif, mengeluarkan suara berderak yang segera diikuti oleh suara benturan keras yang terdengar seolah-olah petir turun dari langit di atas. Kilatan petir mulai menghujani dalam jarak sekitar 15 meter dari Izroth saat gerakannya semakin cepat dan serangannya menjadi lebih ganas. Barbados tidak tinggal diam dan menunggu Izroth melancarkan serangannya. Makhluk laut itu bergerak maju dengan kecepatan yang setidaknya 50% lebih cepat dari kecepatan awalnya. Meskipun Barbados tidak sepenuhnya tenggelam dalam air, ia masih mampu memperoleh peningkatan kelincahan yang sangat besar. Karena flickering steps milik Izroth sudah habis, ia menggunakan Lightning Field untuk mempertahankan keunggulan kecepatannya atas Barbados. Dengan efek Lightning Field dan Hellfire Rampage, kelincahan Izroth tetap stabil di angka 600 poin. Kelincahan Izroth setara dengan Barbados bahkan dengan kecepatannya yang baru ditemukan. Namun, waktu reaksi dan pengalaman bertempur Izroth jauh lebih unggul daripada Barbados, memberinya keuntungan atas makhluk laut. Izroth punya solusi sederhana tentang cara menghadapi barakuda laut besar. Pedang petir di tangannya mulai memancarkan aura yang menindas. Dalam sekejap, Izroth sudah berada di depan barakuda laut besar pertama saat pedangnya menebas dengan presisi yang luar biasa, memotong kepala makhluk laut itu dengan bersih. Serangan kritis. Minus 9.288 tahun. Peringatan pertempuran, waktu pendinginan untuk skill Anda, First Baneful Sword, Destruction telah diatur ulang. Berkat pengaturan ulang dari pedang pertama Izroth yang menghancurkan, kehancuran, penanganan penambahan menjadi relatif mudah. Peningkatan kerusakan karena makhluk laut lemah terhadap serangan berbasis petir juga membantu memperlancar semuanya tanpa masalah. Meskipun kecepatan Barbados setara dengan Izroth, tidak sulit baginya untuk menghabisi barakuda laut besar yang muncul sebelum mereka dapat melakukan kerusakan nyata sambil juga berhadapan dengan Barbados. Terutama dengan efek melumpuhkan dari skill Lightning Field. Mungkin karena statistik keberuntungannya 1, tetapi seberapa sering Barbados lumpuh terjadi. Setelah menghabisi barakuda laut besar, Izroth segera bergegas menuju Barbados. Saat itu, Barbados tertunda untuk beberapa saat karena medan petir dan tidak dapat mengambil tindakan apapun. Izroth tidak menyia-nyiakan kesempatan ini saat ia mulai melancarkan serangan bertubi-tubinya, yang menargetkan area kritis Barbados. Bahkan jika Barbados berhasil bergerak, tidak lama kemudian ia dilumpuhkan lagi oleh medan petir milik Izroth. Meskipun pertarungan ini tampak sangat mudah, itu hanya karena lawan Barbados adalah Izroth. Barbados sebenarnya adalah tipe bos terbaik yang bisa diajak Izroth untuk bertarung. Makhluk laut itu hanya berfokus pada serangan berbasis fisik dan tampaknya tidak memiliki kemampuan jarak jauh atau berbasis sihir. Bos jarak jauh atau berbasis sihir jauh lebih sulit diprediksi dibandingkan dengan bos tipe fisik. Tentu saja, selalu ada pengecualian dalam keadaan tertentu, tetapi sebagian besar pemain lebih suka bertarung melawan monster bos tipe fisik. Serangan bertubi-tubi Izroth dengan cepat menggerogoti HP Barbados. Berkat bonus kerusakan petir dari pedang petir Izroth, kerusakan tambahan yang diberikan pada Barbados tidaklah kecil sama sekali. 70%, 60%, 50%, 40%. Ketika Barbados mencapai 40% HP, Barbados sekali lagi memanggil beberapa barakuda laut besar. Kali ini air di ruangan itu terisi penuh hingga ke tubuh Izroth dan total 8 makhluk laut muncul. Izroth menggunakan taktik yang sama seperti terakhir kali dan mengeksekusi skill First Baneful Sword, Destruction miliknya untuk menghadapi serangan tambahan dengan cepat. Namun, ada sesuatu yang berbeda tentang serangan tambahan kali ini. Barakuda laut besar memuntahkan cairan hijau tua setelah mereka mati. Cairan itu diserap oleh Barbados dan saat ia menyerap lebih banyak cairan, sifatnya menjadi semakin ganas. Itu tidak sepenuhnya berubah, tetapi kelincahannya meningkat lagi berkat ruangan yang terisi lebih banyak air. Namun, itu masih dalam kisaran perbedaan kecepatan yang dapat ditoleransi Izroth, meskipun Barbados sekarang lebih cepat darinya. Peringatan pertempuran, Barbados yang kejam telah ditelan oleh Bloodlust.
Haus darah. Izrod tahu apa itu Bloodlust, tetapi dia tidak yakin dengan efek pastinya dalam RML. Akan tetapi, dia yakin bahwa Bloodlust tidak digunakan untuk membuat pertarungan melawan bos ini menjadi kurang menantang. Tiba-tiba, Izrod merasakan sebuah kekuatan kuat menarik tubuhnya ke bawah permukaan air. Rasanya seperti ia sedang ditarik oleh pusaran air yang kuat. 78 petunjuk tak terduga. Izrod kehilangan kendali atas gerakan karakternya saat seluruh ruangan terisi air. Sebuah pusaran air terbentuk entah dari mana tepat di tempat Izrod berdiri saat ia ditarik paksa ke bawah air. Tidak ada peringatan apapun terhadap perubahan yang tiba-tiba itu. Selain itu, Izrod kebetulan sedang tidak beruntung. Pusaran air itu tidak memiliki titik kemunculan yang pasti. Pusaran air itu bisa saja muncul di mana saja di dalam ruangan, tetapi ia memilih tepat di bawah Izrod. Peringatan pertempuran, Anda telah terkena dampak pusaran air. Ketika Izrod kehilangan kendali atas gerakan karakternya, ia butuh waktu sebentar untuk menyesuaikan kembali tubuhnya. Namun, Barbados tidak menunggunya pulih saat makhluk laut itu melesat ke arah Izrod dan mendaratkan serangan kuat padanya. -725. Peringatan pertempuran, Anda telah terkena Vicious Bite. Peringatan pertempuran, Anda sekarang akan kehabisan darah setiap 1 detik selama 10 detik dan memberikan 50 kerusakan. -50. Perdarahan ini mengabaikan ketahanan fisik dan sihirku. Kurasa itu sudah diduga. Izrod menyipitkan matanya saat terkena serangan itu. Namun, dia tidak panik dan segera membalas dengan serangannya sendiri. Kebanyakan pemain tidak akan bisa bertindak saat berada di dalam pusaran air yang berputar begitu cepat, tetapi Izrod berhasil menyerang balik Barbados. -995. Jika Wes dan kelompoknya ada di sana untuk melihat apa yang baru saja terjadi, mereka semua akan tercengang. Bukan karena Izrod mampu menyerang saat berada di dalam pusaran air, tetapi ia mampu langsung menyesuaikan diri dan melancarkan serangan pada percobaan pertamanya. Ia juga tampak seolah-olah tidak terganggu oleh pusaran air itu dan dapat bereaksi dengan baik bahkan saat berputar-putar di dalamnya. Izrod telah bertempur dalam kondisi yang jauh lebih buruk daripada pusaran air ini dan berhasil menang. Meskipun ia terkejut dengan hilangnya kendali gerakan karakternya pada awalnya, ia tetap beradaptasi dengan cepat untuk melakukan serangan balik. Meskipun situasinya saat ini tidak terlihat terlalu baik, Izrod baru saja menerima kerusakan berat dari Barbados dan sekarang ia terkena pendarahan. Ia tidak sanggup menerima pukulan seperti itu lagi tanpa menangkisnya, atau ia mungkin tidak akan cukup beruntung untuk bertahan hidup di lain waktu. Pusaran air yang menyeret Izrod ke dalamnya perlahan mulai menghilang. Namun, saat pusaran air itu benar-benar menghilang, 2 pusaran air lagi terbentuk di medan perang di lokasi acak dan kali ini Izrod tidak berada di dekat pusaran air itu. Aku harus berhati-hati dengan pusaran air itu. Meskipun aku sudah pernah mengalaminya, sebaiknya aku menghindarinya jika memungkinkan. Lagi pula, aku lebih suka tidak terlempar ke sana kemari saat melawan monster bos ini. Vicious Barbados tampaknya tidak terpengaruh oleh pusaran air dan bahkan dapat berenang langsung melewatinya tanpa terhalang. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya karena air menutupi setiap sudut ruangan. Barbados melesat ke arah Izrod dengan kecepatan yang luar biasa. Makhluk laut itu menyerupai garis perak yang bergerak melalui air dengan 2 mata merah yang dipenuhi nafsu haus darah yang memimpin serangan. Izrod mengeluarkan ramuan kesehatan rendah dari inventarisnya dan segera meminumnya. +150. Berkat Lesser Health Potion, HP Izrod naik menjadi 781. Meskipun hanya menyembuhkan 150 poin, itu cukup untuk membatalkan 3 detik efek pendarahan. Saat ini, setiap HP sangat berarti. Saya harus mempertimbangkan untuk membeli beberapa ramuan dengan kualitas yang lebih tinggi. Lesser Health Potion tidak dibuat untuk pemain yang levelnya 20 atau lebih tinggi. Ramuan ini tidak begitu efektif melawan monster level tinggi yang dapat memberikan damage tinggi. Lightning Field milik Izrod habis dan kelincahannya turun kembali menjadi 400 poin. Untungnya, ia masih memiliki tumpukan maksimal untuk Hellfire Rampage miliknya. Namun, kelincahan Barbados sekarang setidaknya 2 kali lipat dari statistik kelincahannya saat ini. Ini akan sedikit berisiko, tetapi akan membuahkan hasil bagus jika berhasil. Saat Barbados mendekati Izrod, ia mulai berenang menuju salah satu pusaran air. Meskipun pusaran air tersebut tidak berada di dekat posisi Izrod saat ini, ia masih cukup cepat untuk sampai di sana sebelum Barbados tiba.
Ketika Izrod terlempar ke pusaran air, ia menerima peringatan pertempuran yang sama seperti sebelumnya dan kehilangan kendali atas gerakan karakternya untuk sesaat. Namun, kali ini Izrod sudah siap dan ia langsung mendapatkan kembali kendali atas karakternya. Barbados menembus pusaran air itu dan berniat mencabik-cabik Izrod menjadi potongan-potongan kecil dengan deretan giginya yang tajam. Namun, tepat saat Barbados mengatupkan rahangnya, tubuh Izrod tiba-tiba ditarik keluar dari jangkauan serangan Barbados. Barbados mengubah arahnya dan terus menyerang, tetapi setiap kali hendak mengenai Izrod, tubuhnya tersentak ke arah acak sehingga serangannya meleset. Bahkan kutukan pun bisa menjadi berkat dalam situasi tertentu. Izrod memanfaatkan kekuatan pusaran air untuk keuntungannya melawan Barbados. Saat itu, kecepatan Izrod masih jauh dari Barbados. Oleh karena itu, ia menyusun rencana yang mungkin bisa menyamakan kedudukan. Saat ditarik ke pusaran air, pemain akan kehilangan kendali atas karakternya pada awalnya. Pusaran air itu bergerak sangat cepat sehingga sulit untuk mendapatkan kembali kendali setelah hilang. Namun bagi Izrod, sekarang setelah ia mengalami sensasi itu sekali, sudah cukup baginya untuk terbiasa dengan perasaan berada di dalam pusaran air. Dia memanfaatkan gerakan tak menentu yang disebabkan oleh pusaran air untuk meningkatkan kecepatannya secara alami. Ini adalah sesuatu yang tidak terpikirkan dan tidak ada pemain yang akan mencoba strategi yang sulit seperti itu. Berdiam diri dan mendapatkan kembali kendali setelah kehilangan kendali saat berada di dalam pusaran air adalah satu hal. Namun, melakukannya dengan bebas dan menggunakannya sebagai cara untuk meningkatkan kelincahan. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh salah satu pemain mengerikan itu. Setelah terbiasa selama beberapa detik, Izrod mampu menyerang dengan pedang petirnya seolah-olah ia bertarung secara normal. Beberapa saat setelah itu, ia benar-benar mampu membidik dengan tepat ke titik-titik vital Barbados. Pusaran air itu menghilang dan kemudian lebih banyak lagi muncul di seluruh medan perang. Kebanyakan pemain akan takut jika pusaran air itu muncul lagi, tetapi bagi Izrod, itu seperti surga karena ia sudah terbiasa dengan itu. Jumlah pusaran air tampaknya berlipat ganda setiap kali muncul kembali. Aku bertanya-tanya apakah ada batasnya. Sekarang setelah Izrod memiliki metode baru tentang cara menghadapi Barbados, ia mulai mengikis HP-nya secara perlahan tapi pasti. 28%, 15%, 9%. Tidak lama kemudian HP Barbados turun di bawah 10% dan menyebabkannya memasuki kondisi marah. Peringatan pertempuran, Barbados yang kejam telah memasuki keadaan yang marah. Barbados yang ganas sudah memiliki statistik serangan yang sangat tinggi. Sekarang setelah marah, serangannya akan semakin mematikan seiring berjalannya waktu. Tidak lama lagi strategi pusaran air yang digunakan Izrod akan menjadi sia-sia. Dia tidak punya banyak waktu untuk menyelesaikan pertempuran. Izrod berpikir untuk menggunakan pedang penghukum kedua, membunuh, tetapi dia tidak yakin apa yang akan dia hadapi setelah pertempuran ini dan lebih suka menyimpannya untuk saat ini. Ada juga Skak Maxwell Song, tetapi jika dia menggunakannya, dia tidak akan menerima EXP dan tidak akan mendapatkan loot. Itu bukanlah pengorbanan yang ingin dia terima. Terimalah kematianmu, penghuni permukaan. Barbados tumbuh lebih cepat setiap detiknya. Serangannya perlahan-lahan semakin mendekati Izrod. Barbados melesat melewati Izrod, nyaris mengenai serangannya terhadapnya. Izrod bertindak tanpa ragu karena kakinya sudah mengarah ke Barbados. Kakinya menyerupai ular yang menyerang mangsanya tanpa ampun. Izrod sengaja menunggu sampai Barbados bergerak cukup dekat untuk melancarkan Serpent's Bite sehingga kemungkinannya meleset berkurang drastis. -240. Barbados berhenti tiba-tiba ketika kaki Izrod menghantam tubuhnya. Izrod hanya punya waktu 1,5 detik untuk menyelesaikan semuanya dan ia berniat untuk melakukan hal itu. Pedang petir milik Izrod mengiris insang Barbados, namun Izrod tidak berhenti setelah satu serangan saja dan mengayunkan pedangnya sekali lagi, mengenai kepala Barbados. Serangan kritis. -724. Serangan kritis. -724. Setelah serangan kedua Izrod mendarat di Barbados, makhluk laut itu terbebas dari efek kelumpuhan. Dengan kelincahannya saat ini, tidak diragukan lagi bahwa serangan berikutnya yang mengenai Izrod akan menjadi akhir pertarungan. Barbados melaju ke depan sebelum membalikkan tubuhnya. Alih-alih menyerang dalam garis lurus yang normal, Barbados membuat gerakannya tidak terduga. Namun, tidak peduli seberapa banyak Barbados bergerak, Izrod mampu melacak pergerakannya dengan akurat. Meskipun ia dapat melacak pergerakan Barbados, menghindari serangannya adalah pertanyaan lain.
Izrod tetap diam dan tidak berusaha mundur dari posisinya saat ini. Ia mengerti bahwa tidak ada gunanya mundur karena tidak ada tempat untuk pergi. Barbados tiba sebelum Izrod, tetapi tepat sebelum serangannya hendak mendarat, Izrod berubah menjadi bayangan dan menghilang dari posisinya saat ini. Akan tetapi, saat Barbados baru saja melesat melewati Izrod, ia langsung membatalkan skill shadow movement miliknya. Makhluk laut itu terkejut ketika Izrod tiba-tiba menghilang dan sempat kebingungan sesaat, terutama karena ia sedang marah. Ketika Barbados menyadari bahwa Izrod ada di belakangnya, makhluk laut itu segera berbalik. Pedang petir milik Izrod melesat keluar membawa aura yang menindas sebelum dengan cepat kembali ke sarungnya. Barbados hanya berjarak beberapa sentimeter dari Izrod, tetapi tubuhnya berhenti saat terkena pedang Izrod. Air di dalam ruangan mulai terkuras dengan cepat. Pusaran air itu sendiri berhenti saat air selesai terkuras keluar dari ruangan. Serangan kritis. Minus 3046 tahun. Saya meremehkan banyaknya trik yang ditawarkan permainan ini. Saya bertanya-tanya apakah hukum surgawi esensi kehidupan akan bekerja dengan baik di sini. Baiklah, saya akan mengetahuinya pada akhirnya. Izrod menggunakan Fusbaneful Sword Destruction untuk menghabisi Vicious Barbados, memastikan kemenangannya melawan monster boss. Peringatan pertempuran, selamat, Anda telah mengalahkan Vicious Barbados. Peringatan pertempuran, Anda telah diberikan 27.695 EXP. Peringatan pertempuran, selamat, Anda telah menyelesaikan ruang bawah tanah kuburan Istana Laut. Izrod berkedip beberapa kali saat menerima peringatan sistem terakhir. Inikah akhir dari penjara bawah tanah? Bagaimana dengan lagu Paus Skakmak? Bagaimana dengan semua penglihatan yang ditunjukkan kepadanya? Apakah dia benar-benar terlalu memikirkan semuanya sejak awal? Izrod menggelengkan kepalanya dan pergi untuk mengambil barang jarahan itu. Tidak ada yang bisa dia lakukan jika keadaannya seperti itu. Namun, ketika Izrod melihat salah satu barang di dalam tumpukan barang jarahan itu memiliki cahaya redup di sekitarnya, dia sedikit terkejut. Dia tahu apa yang ditunjukkan oleh cahaya itu. Sebuah barang misi. Saat ini, Izrod hanya memiliki satu misi aktif, yaitu misi dunia peringkat SSS, The Beginning of Beginnings. Jika misi itu benar-benar ada hubungannya dengan misi itu, maka hanya ada satu kemungkinan. Izrod memiliki hadiah Fozrak, sebuah benda yang akan membimbingnya ke halaman dari kitab awal. Namun, benda itu seharusnya memperingatkannya jika dia berada di dekat halaman tersebut, jadi kemungkinan benda itu adalah halaman dari kitab awal tidak ada. Jika memang begitu, maka pasti ada hubungannya dengan orang itu. Gilidore, pengkhianat umat manusia. Ketika Izrod mengambil barang itu, dia menerima peringatan dari sistem dan ternyata barang itu sesuai dengan prediksinya. Peringatan sistem, 1/1 temukan petunjuk mengenai latar belakang Gilidore, telah diselesaikan untuk misi dunia awal dari awal. Yang dipegang Izrod di tangannya adalah kerang ungu kecil. Dari semua tempat yang mungkin menyimpan petunjuk tentang Gilidore, seberapa besar kemungkinan bahwa itu adalah ruang bawah tanah yang kebetulan dipilih Izrod. Dia bisa saja menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk mencari dan tidak menemukan apapun. Apa hubungannya ini dengan latar belakang Gilidore? 79 kerang memento. Izrod memeriksa kerang ungu di tangannya. Kerang itu tidak lebih besar dari telapak tangannya dan berwarna ungu tua. Ada simbol yang tidak biasa yang menyerupai parade bilah yang saling bersilangan. Kerang itu mengeluarkan denyut energi samar setiap beberapa detik seolah-olah sedang bernapas. Nama, Memento Clam, benda ajaib. Peringkat A. Penggunaan, item ini digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan melihat fragmen memori. Fragmen memori yang tersimpan, 1/10. Catatan khusus, peninggalan kuno laut besar yang bertahan melewati ujian waktu. Setelah benda ini menyimpan fragmen memori tertentu, benda ini tidak akan dapat menyimpan fragmen memori yang tidak terkait. Fragmen memori. Sudah ada satu yang tersimpan di dalamnya. Izrod menyentuh bagian atas Memento Clam dan tak lama kemudian, kerang itu terbuka. Ada mutiara warna-warni yang indah di dalam kerang itu. Ketika Izrod mencoba menariknya keluar, ia tidak dapat melakukannya. Seolah-olah mutiara dan kerang itu adalah satu dan sama. Namun, hanya beberapa saat setelah Izrod menyentuh mutiara itu mulai mengeluarkan cahaya terang. Cahaya itu mengelilingi Izrod dan perlahan mulai terbentuk. Bentuknya berubah menjadi layar transparan dengan tayangan statis dan apa yang ada di layar itu menjadi semakin jelas setiap detiknya. Izrod tidak dapat melihat banyak karena gambar yang muncul terlalu terputus-putus dan terfragmentasi. Namun,
Ia berhasil melihat gambar seorang pria dan wanita yang terus-menerus muncul dan menghilang dari pandangan. Wanita itu memegang sesuatu di tangannya yang dibungkus kain, tetapi tidak jelas apa benda itu. Bagaimana ini berhubungan dengan Gilidore? Gambar itu terus berulang setelah sekitar 5 detik. Izrod mengernyitkan dahinya saat mencoba memahaminya, tetapi dia tidak mengenal pria atau wanita yang ditampilkan di layar. Mungkin aku perlu mengumpulkan dan menyimpan lebih banyak fragmen memori sebelum aku bisa memahaminya dengan baik. Namun, Izrod tidak tahu harus mulai dari mana mencari fragmen memori. Pencarian ini menjadi semakin tidak masuk akal. Seberapa luas RML? Seorang pemain bisa menghabiskan waktu setahun penuh tanpa melakukan apapun kecuali menjelajah dan tetap tidak dapat menjelajahi setiap sudut RML. Izrod menggelengkan kepalanya dan meletakkan memento kelam ke dalam inventarisnya. Mungkin saja prediksiku sebelumnya akurat. Kalau tidak, kejadian yang terjadi di dalam penjara bawah tanah ini dan strukturnya tidak akan masuk akal. Ia mengacu pada fakta bahwa Dungeon tersebut telah berakhir setelah hanya mengalahkan 2 bos, tetapi masih banyak lagi yang tersisa untuk dijelajahi. Namun, Izrod tidak dapat mengakses lapisan lainnya saat itu. Fragmen-fragmen memori itu mungkin berada di dalam lapisan-lapisan lainnya. Bagaimanapun, ini seharusnya hanya lapisan luar istana laut. Untuk menemukan jawabannya, pertama-tama aku harus menemukan cara untuk memasuki lapisan-lapisan istana laut lainnya. Izrod tidak terburu-buru karena sistem memberinya waktu 90 hari untuk menyelesaikan bagian pertama dari misi dunia. Sistem tidak akan memberinya batas waktu yang begitu lama jika akan semudah itu untuk mengetahui segala hal yang melibatkan misi dunia. Izrod kemudian mengalihkan perhatiannya ke jarahan lain yang dijatuhkan dari bos ruang bawah tanah Vicious Barbados. Barang rampasan, minus 25 koin perak. X2, skala duyung. X1, tepi setan. X1, kaki sisik Kashish. X1, stigma kejam. Hasil rampasan itu ternyata jauh lebih baik dari yang diharapkan Izrod. Ia bahkan memperoleh bagian kedua dari set Kashish Skale. Sayang sekali set itu ditujukan untuk tank, bukan untuk damage dealer. Ada satu item yang langsung menarik perhatian Izrod. Itu adalah perlengkapan yang belum ia dapatkan, sebuah pernak-pernik. Aksesori adalah perlengkapan tersulit yang bisa didapatkan di RML, kecuali pernak-pernik. Jika seorang pemain cukup beruntung menemukan pernak-pernik, maka mereka hanya dapat dianggap sangat beruntung. Pernak-pernik memiliki keterampilan aktif atau pasif yang melekat padanya yang dapat memberi manfaat besar bagi pemain. Faktanya, pernak-pernik adalah satu-satunya item di RML yang dapat digunakan pemain tanpa memandang level mereka. Itu berarti pemain dapat menggunakan pernak-pernik dari level 20 hingga level 50 karena sifat item tersebut. Tentu saja, pemain akan lebih memilih pernak-pernik yang kuat jika memungkinkan. Karena pernak-pernik tidak memiliki level, pemain hanya dapat menggunakan peringkat dan keterampilan untuk menentukan kegunaannya. Nama aksesori, Vicious Stigma. Peringkat aksesori, tidak umum. Skill aksesori, Blood Stigma pasif, serangan memiliki peluang 10% untuk menyebabkan lawan mengalami belidut sebesar 10% dari kerusakan serangan pengguna setiap 1 detik selama 10 detik. Kerusakan ini mengabaikan semua pertahanan. Skill ini dapat ditumpuk hingga 5 kali. Sungguh keterampilan yang berguna untuk pertempuran panjang atau pertarungan melawan bos. Jika Izrod mampu menumpuk keterampilan tersebut hingga 5 kali dengan statistik serangannya saat ini sebesar 430, maka Blood Stigma akan menghasilkan 215 kerusakan setiap 1 detik dan total 2150 kerusakan setiap 10 detik. Keterampilan ini akan bekerja dengan sempurna untuknya karena akan menjadi lebih mematikan saat dia mengaktifkan Flickering Steps atau Lightning Field. Izrod melengkapi perhiasan Vicious Stigma tanpa ragu-ragu. Seorang pemain hanya dapat memiliki 2 perhiasan pada saat yang sama, meskipun sebagian besar akan beruntung jika mereka dapat menemukan 1 perhiasan saja. Dia lalu meletakkan sisik merfolk dan koin perak ke dalam inventarisnya sebelum memeriksa 2 item terakhir yang tersisa. Nama, Vicious Edge, tidak umum. Tingkat, 23. Persyaratan, 200 kelincahan. Serangan, 80. Agi, 40. Nama, kaki sisik Kashish, jarang. Tingkat, 23. Tipe, plat. Persyaratan, 150 pertahanan. HP, 400. Kekurangan, 30. Set efek 2, pengguna dapat bepergian bebas di dalam dunia bawah air tanpa menggunakan skala merfolk. Set efek 3, memberikan pengguna plus 50% bonus kecepatan saat berada di perairan manapun.
Set efek 4 pengguna memperoleh 30 ATK, 20 DEF. Set efek 5 pengguna memperoleh plus 2000 HP, 50 DEF. Set efek 6 pengguna memperoleh plus 4000 HP, 50 ATK, 50 DEF. Catatan khusus, peralatan ini merupakan bagian dari Kashyyysh Scale Set, dan bila dilengkapi dengan peralatan lain, akan memberikan manfaat ekstra kepada pengguna. Vicious Edge tidak terlalu buruk untuk senjata yang tidak umum. Senjata ini memberikan peningkatan serangan dan kelincahan yang lumayan. Namun, senjata ini masih gagal menyamai Blade of Lightning milik Izroth. Sedangkan untuk Scale Legs milik Kashyyysh, statistiknya tidak terlalu jauh dari bagian dada yang diterima Izroth dari Calder. Tank yang berhasil mengumpulkan ke-6 bagian itu mungkin akan langsung ditempatkan di daftar teratas tank hanya berdasarkan perlengkapannya saja. Izroth memasukkan Vicious Edge dan Kashyyysh Scale Legs ke dalam inventarisnya. Dia masih memiliki Underwater World Treasure Chest untuk dibuka, namun, dia tidak dapat membukanya saat berada di dalam Sea Palace Graveyard. Dia melihat sekeliling ruangan dan menyadari bahwa gerbang melingkar telah muncul di salah satu dinding. Gerbang itu tidak ada di sana sebelumnya dan pasti baru muncul setelah Vicious Barbados dikalahkan. Izroth berjalan menuju gerbang melingkar dan saat ia hendak melangkah masuk, ia menerima peringatan dari sistem. Peringatan sistem, pemain Luna telah mengirimi Anda pesan, halo. Hal yang paling aneh baru saja terjadi. Saya sedang menyelesaikan misi dengan beberapa teman ketika saya menerima peringatan dari sistem yang memberitahu saya bahwa saya telah menyelesaikan sebagian misi dunia. Ada ide tentang apa yang sedang terjadi? Luna baru saja kembali ke Amaharpe untuk menyelesaikan misi yang ia selesaikan bersama teman-temannya. Ia terkejut ketika mendengar suara peringatan sistem berbunyi dan menyadari bahwa sebagian dari misi dunia The Beginning of Beginnings telah selesai. Dia tidak ingat melakukan apapun atau menemukan sesuatu yang berhubungan dengan itu. Jika memang begitu, maka Luna membuka daftar teman-temannya dan melihat bahwa Izroth sedang online. Ia langsung tahu bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Izroth. Meskipun, ia merasa sedikit kecewa karena Izroth tidak mau repot-repot mengajaknya ikut. Dia menggelengkan kepalanya saat rona merah tipis terbentuk di pipinya, berusaha menenangkan pikirannya. Dia tidak punya kewajiban untuk mengundangku. Apa yang sedang kupikirkan? Gumamnya pada dirinya sendiri sebelum mengirim pesan kepada Izroth, menanyakan tentang peringatan yang baru saja diterimanya. Peringatan sistem, pemain Izroth telah mengirimi Anda pesan, hanya sedikit keberuntungan yang tak terduga. Ketika Luna membaca pesan yang dikirimnya, dia langsung tersenyum tak berdaya. Keberuntungan yang tak terduga, jika itu orang lain, dia mungkin akan mempertanyakannya, tetapi selama waktu singkat dia mengenal Izroth, dia tahu bahwa Izroth bersikap terus terang. Menyelesaikan sebagian dari misi dunia tingkat SSS hanya karena keberuntungan. Apakah itu adil? Saat Luna bergumam pada dirinya sendiri, dia tiba-tiba merasakan seseorang meletakkan tangannya di bahunya. Nenek, kita akan istirahat dan makan dulu. Kamu ikut. Ketika Luna menoleh, dia melihat bahwa itu adalah salah satu temannya yang sedang berpesta dengannya. Dia memiliki rambut biru pendek dengan sepasang mata indah yang senada dengan warnanya. Dia sangat mungil dan memiliki senyum menawan yang akan membuat orang-orang di sekitarnya merasa segar dan penuh energi. Luna mendesah tak berdaya, sudah kubilang julukan itu memalukan, Jia. Jia terkekeh, tapi menurutku itu cocok untukmu, Nana. Jadi, kamu ikut atau tidak? Luna hanya bisa menyerah sambil menggelengkan kepalanya, aku akan tinggal sedikit lebih lama. Ada beberapa hal yang ingin ku selesaikan. Aku ditolak Nana, aku patah hati, jahat sekali. Wah, Jia bertingkah berlebihan dan membuat keributan, menyebabkan para pemain di sekitar mereka menatapnya dan Luna dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Luna memejamkan mata dan menahan tatapan itu sementara pipinya memerah karena malu dengan apa yang Jia lakukan. Kau tidak tahu bagaimana bersikap sopan di depan umum. Jia tertawa terbahak-bahak saat melihat reaksi Luna dan menghentikan aksinya. Menggoda Luna sampai seperti ini adalah salah satu hobi favoritnya. Lagi pula, mereka sudah saling kenal sejak kecil sehingga Jia tahu banyak kelemahan Luna. Bleh, baiklah, kita makan saja tanpamu. Sampai jumpa nanti, Nana. Jia menjulurkan lidahnya ke arah Luna dengan nada bercanda sebelum menutup telepon. Luna menghela napas lega dan segera berjalan meninggalkan tempatnya saat ini untuk menghindari tatapan orang banyak. Sekelompok pemain baru dari Crosshaven berdiri di luar gerbang melingkar yang menuju ke ruang bawah tanah Sea Palace Graveyard.
Kelompok itu berbeda dari kelompok yang ada di sana sebelumnya. Salah satu pemain menguap, selalu membosankan kalau kita harus menunggu giliran. Tidak bisakah kita semua masuk pada saat yang sama? Apa masalahnya kalau ada orang lain yang masuk? Bodoh, karena guild kita adalah yang pertama menemukan ruang bawah tanah ini, sudah jelas kitalah yang paling diuntungkan dan memanfaatkannya. Bagaimana bisa kau berkata seperti itu, tepat ketika salah satu pemain lain menanggapi, gerbang melingkar di belakang mereka menyala dan sesosok melangkah keluar dari dalam gerbang. Level 22, aku penasaran sudah sejauh mana pemain top saat ini. Izrod telah melewati gerbang melingkar yang terletak di dalam ruangan tempat ia bertarung melawan Vicious Barbados. Gerbang tersebut telah membawanya kembali ke pintu masuk penjara bawah tanah dan keruntuhan tempat ia berada sebelum ia melangkah ke dalam makam Istana Laut. Apakah kamu Izrod? Salah satu pemain bertanya ketika dia melihat Izrod keluar dari gerbang. Dia keluar sendiri dan anggota Crosshaven diberitahu oleh kelompok sebelumnya dan letnan mereka bahwa seorang pemain solo bernama Izrod ada di dalam ruang bawah tanah. Izrod melirik ke arah pemain itu sebelum mengangguk, benar. Letnan West memberitahu kami bahwa Anda akan datang. Meskipun, waktunya jauh lebih lama dari yang diharapkan. Dia hanya ingin saya memberitahu Anda bahwa jika Anda tidak dapat menyebarkan berita tentang tempat ini, dia akan berterima kasih. Meskipun Dungeon tersebut muncul di Exploration Logs, tetap saja agak sulit untuk menemukannya. Jika memungkinkan, West ingin menghindari masuknya pemain. Lagi pula, jika terlalu banyak pemain yang datang sekaligus, bahkan jika mereka adalah guild papan atas, tidak ada gunanya membuat marah masyarakat umum. Izrod tidak punya alasan untuk memandu siapapun ke lokasi ini, jadi dia tidak keberatan dengan permintaan itu. Kau bisa memegang kata-kataku. Dia kemudian berjalan menuju gerbang yang terletak di sisi lain ruangan. Itu adalah gerbang untuk meninggalkan reruntuhan ini. Meskipun jika dia mengingat kata-kata pemain itu dengan benar, itu tidak akan menempatkannya di lokasi yang sama saat dia pertama kali memasuki reruntuhan itu. Izrod melangkah ke gerbang dan keluar dari reruntuhan Kashish. 80 siapakah yang mungkin dapat memahami kata-kata Z? Saat Izrod melewati gerbang itu, ia dipindahkan ke suatu daerah terpencil, yang terlihat hanya pepohonan tinggi. Peringatan sistem, Anda telah memasuki hutan ek menjulang. Aku telah kembali ke hutan ok menjulang, namun, lokasinya seharusnya tidak berada di dekat lokasi tempat aku awalnya memasuki ruang bawah tanah. Izrod menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Dari apa yang bisa dilihatnya, tidak ada satupun kehadiran dalam jangkauan persepsinya. Ia kemudian meninjau koordinatnya saat ini untuk mengetahui kemana gerbang itu telah membawanya. Ketika ia memeriksa koordinat tersebut, Izrod menyadari bahwa ia berada jauh di dalam hutan ok yang menjulang tinggi. Namun, ia tidak akan kesulitan untuk kembali ke Amaharpe dari tempat ini. Mengingat jaraknya, ia akan membutuhkan waktu 30 menit jika berjalan dengan kecepatan normal untuk mencapai Amaharpe. Meskipun ia akan sampai di sana jauh lebih cepat jika berlari sepanjang jalan. Saya bertanya-tanya apakah pil 5 siklus yang saya taruh di rumah lelang sudah terjual. Izrod memulai perjalanannya kembali ke Amaharpe. Ia bergerak dengan kecepatan tinggi dan tidak mengalami kesulitan untuk menghindari objek apapun yang menghalangi jalannya. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 5 menit, Izrod merasakan kehadiran seseorang. Ia menghentikan langkahnya dan melihat ke arah di mana ia merasakan kehadiran itu. Biasanya Izrod tidak akan berhenti hanya untuk melihat satu kehadiran, namun, ada sesuatu yang aneh tentang yang satu ini. Kehadiran itu, ada sesuatu yang aneh tentangnya. Izrod mengernyitkan alisnya. Dia tidak tahu pasti, tetapi ada sesuatu yang janggal. Seolah-olah kehadiran tunggal itu meliputi segala sesuatu dalam jangkauan persepsi Izrod. Seolah-olah mereka ada di mana-mana, namun, tidak ada tempat lain selain tempat mereka berada pada saat yang sama. Perasaan ini mengingatkan Izrod pada fenomena serupa yang terjadi di 7 alam. Meskipun ada sedikit perbedaan, semuanya tetap hampir identik. Hal itu membuat Izrod penasaran dan ia pun mulai menuju ke arah di mana ia awalnya merasakan kehadiran aneh itu. Ketika Izrod mencapai tujuannya, ia melihat seorang lelaki tua dengan mata terpejam, tengah bermeditasi pada tunggul pohon besar yang kemungkinan besar dulunya merupakan salah satu pohon menjulang tinggi di hutan ini. Ada kekuatan tak kasat mata yang kuat berkeliaran di sekitar tunggul pohon yang baru saja ditemui Izrod saat berada di dalam ruang bawah tanah makam Istana Laut. Dia bermeditasi di dalam kantung gravitasi. Tampaknya jauh lebih kuat daripada yang saya masuki di jalur itu. Izrod berhenti tepat di depan tunggul pohon dan mengamati lelaki tua itu.
Nama NPC, Si. Tingkat NPC. Sudah kuduga, aku tidak bisa melihat levelnya. Kurasa tidak ada gunanya membuang-buang waktu di sini. Izrod hanya penasaran dengan apa yang ia rasakan, tetapi ia tidak mau mengganggu meditasi lelaki tua itu hanya untuk memuaskan rasa penasarannya. Ia lalu berbalik dan bersiap untuk pergi sebelum mendengar suara dari belakangnya. Puncaknya tidak kenal ampun. Anak muda, apakah kamu ingin mengobrol dengan orang tua ini? Izrod berhenti sejenak dan berbalik untuk melihat bahwa Si kini telah membuka matanya. Tatapan matanya memancarkan aura yang dalam dan mendalam. Mereka tampak tak tersentuh oleh kesederhanaan dunia yang biasa-biasa saja. Saat Izrod memperhatikan tatapan mata Si, dia cukup terkejut. Dari apa yang ia pahami tentang dunia ini sejauh ini, seharusnya mustahil sesuatu seperti ini dapat direplikasi di alam ini. Itu karena fakta sederhana bahwa dunia ini sangat dibatasi oleh kurangnya esensi spiritual. Tanpa esensi spiritual, tidak peduli seberapa berbakat atau filosofisnya seseorang, mereka akan tetap dibatasi oleh pikiran manusia biasa. Namun, Izrod mampu mengenali dengan sekilas bahwa pikiran Si tidak terikat oleh kerumitan dunia duniawi. Bagaimana mungkin seorang NPC memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki oleh dunia ini? Inilah yang membingungkan Izrod. Saya hanya berpikir bahwa saya ingin mengobrol dengan Anda. Jadi, tentu saja tidak masalah. Zi tersenyum ramah sambil mengangkat salah satu lengannya dan memberi isyarat agar Izrod datang dan bergabung dengannya di tunggul pohon. Izrod mempersiapkan diri sebelum melangkah ke tunggul pohon. Saat dia melakukannya, kekuatan penghancur turun ke tubuhnya, ingin menjatuhkannya ke tanah. Peringatan sistem, Anda telah memasuki Gravity Pocket level 3. Kantong gravitasi ini membuat dua lainnya tampak seperti jalan-jalan santai di taman. Izrod memperkirakan bahwa kelincahannya baru mencapai 15 sekarang dan dia hanya bisa bergerak sedikit demi sedikit hingga tiba di depan Si. Tekanannya sekitar 20 kali lipat dari gaya gravitasi normal. Orang tua ini bermeditasi di bawah tekanan yang konstan dan gerakannya tampaknya tidak terhalang sama sekali oleh gaya ini. Izrod tetap menunjukkan ekspresi riang dan tenang di wajahnya saat ia duduk dalam posisi meditasi. Duduk diam jauh lebih ringan daripada terus bergerak saat berada di dalam kantong gravitasi. Tidak banyak yang mampu bertahan di kantong gravitasi setingkat ini saat ini. Kekuatan tekadmu tampaknya tak terbatas. Untuk dapat melewati kantong gravitasi, kekuatan tekad adalah sifat terpenting yang harus dimiliki seseorang. Katakan padaku, anak muda, siapa musuh terbesarmu? Musuh terbesarku adalah diriku sendiri. Izrod menanggapi kata-katanya tanpa ragu. Jawaban yang bagus. Benar-benar jawaban yang bagus. Zi telah bertemu dengan beberapa pemain sebelumnya dan mereka semua menjawab dengan cara yang sama. Mereka menilai musuh terbesar mereka adalah seseorang atau sesuatu yang lain sambil mengabaikan satu musuh yang paling penting, yaitu diri mereka sendiri. Melawan diri sendiri adalah satu-satunya pertempuran yang hasilnya pasti akan berakhir dengan kekalahan. Kita mencari puncak, tetapi puncak itu tidak kenal ampun. Pencerahan menjadi mitos dan mitos itu berubah menjadi kenyataan. Kita melihat kenyataan sebagai sesuatu yang mungkin dan mitos sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Apa yang terjadi dengan pencerahan yang ada sebagai mitos dan kenyataan? Izrod menatap lelaki tua itu ketika dia menanyakan pertanyaan itu. Itu adalah pertanyaan yang tidak seharusnya ditanyakan di sini. Bagaimana ini mungkin? Pertanyaanmu tidak memiliki jawaban yang benar atau salah. Jawab Izrod. Mata Zi menyipit saat mendengar Izrod berbicara dan ekspresi terkejut sekilas melintas di matanya. Bukankah semua pertanyaan punya jawaban? Izrod menggelengkan kepalanya, beberapa pertanyaan hanya akan mengarah ke pertanyaan lain. Beranikah kita menyebut pertanyaan-pertanyaan itu sebagai jawaban padahal sebenarnya tidak? Hanya orang bodoh yang percaya bahwa mereka punya jawaban untuk segalanya. Hanya orang bodoh. Zi memejamkan matanya seolah sedang berpikir keras. Beberapa saat kemudian, sebuah medali emas muncul di telapak tangannya entah dari mana. Medali emas itu tampak polos dan biasa saja tanpa ada ciri khusus. Namun, ada simbol yang ditempatkan di tengah medali emas yang memancarkan aura kewibawaan. Zi melemparkan medali itu ke Izrod. Anehnya, medali itu tidak terpengaruh oleh kantong gravitasi. Izrod menangkap medali emas itu dan segera memeriksanya. Nama, medali Zi, benda ajaib. Peringkat S. Penggunaan. Catatan khusus, siapa yang mungkin dapat memahami kata-kata Zi? Benda ajaib peringkat S. Namun, apa sebenarnya kegunaannya?
Izrod membaca catatan khusus pada benda medali Zi dan mengernyitkan alisnya. Catatan khusus itu menyatakan kebenaran. Seharusnya tidak ada satu orang pun di alam ini yang mampu memahami kata-kata Zi. Namun, jelas ada seseorang yang mampu memahaminya jika NPC ini memang ada. Ketika Izrod mengangkat pandangannya, lelaki tua itu telah menghilang dari tunggul pohon. Kantong gravitasi tingkat 3 telah menghilang seolah-olah lelaki tua sebelumnya adalah penyebabnya berada di sini. Pertemuannya dengan Zi meninggalkan Izrod dengan lebih banyak pertanyaan daripada yang dia miliki sebelum pertemuannya dengan lelaki tua itu. Izrod menaruh medali Zi ke dalam inventarisnya sebelum berdiri. Meskipun masih banyak pertanyaan yang ingin ia tanyakan, ia tidak akan belajar apapun lagi dengan hanya duduk di sini dan merenungkannya. Ia merasa bahwa selama ia terus menjelajah lebih dalam ke dunia ini, ia secara alami akan menerima beberapa jawaban. Izrod sekali lagi memulai perjalanannya kembali menuju ibu kota Amaharpe. Di suatu tempat saat ini di dalam hutan ok yang menjulang tinggi. Dasar hina, kau sudah merencanakan semua ini bahkan sebelum kita meninggalkan Amaharpe, bukan? Orang yang berbicara adalah seorang pemain pria yang dikenal sebagai Guan Yu. Tentu saja, itu bukan nama aslinya dan dia hanyalah penggemar tokoh sejarah yang dianggap sebagai dewa perang di medan perang. Guan Yu mengenakan baju besi berlapis lengkap, tetapi bahkan dengan baju besi itu, orang masih bisa tahu bahwa dia berbadan tegap. Matanya berwarna coklat tua dan meskipun dia tidak terlalu tampan, dia masih bisa dianggap memiliki penampilan di atas rata-rata. Guan Yu memegang guandao di tangannya dan saat ini berdiri dalam posisi bertahan, dikelilingi oleh 10 pemain lainnya. Ada satu pemain lain yang juga dikepung dan berada dalam kesulitan yang sama seperti Guan Yu, seorang pemain wanita yang dikenal sebagai Ziyi. Ziyi memiliki rambut hitam panjang sewarna tengah malam yang mencapai lututnya. Ia memiliki sepasang mata zamrud yang indah dan tubuh yang merupakan definisi sebenarnya dari memiliki lekuk tubuh di semua tempat yang tepat. Saat ini, ia memiliki ekspresi yang garang di wajahnya dan matanya dipenuhi dengan kemarahan. Namun, meskipun dia marah, hal itu tidak mengurangi kecantikannya. Dia mengenakan baju besi kulit hijau muda dengan rok yang panjangnya sedikit lebih dari setengah pahanya. Dia memegang erat-erat busur panjang yang luar biasa di tangannya. Apa maksudnya ini, Grippler? Ziyi mengerti betul apa yang sedang terjadi, tetapi dia hanya mencoba mengulur waktu untuk memikirkan jalan keluar dari situasi ini. Meskipun dia tidak mengenal Guan Yu secara pribadi dan hanya bergabung dengan kelompok acak untuk naik level, tampaknya mereka berdua berada di perahu yang sama. Jadi, mereka hanya bisa bekerja sama untuk menghadapi penyergapan para pemain ini dan kelompok mereka yang mengkhianati mereka. Apa yang terjadi? Kau tidak mungkin tidak menyadarinya. Hahaha, kami merampokmu. Apa lagi yang terjadi? Pemain yang berbicara adalah salah satu dari banyak orang yang mengepung Guan Yu dan Ziyi, orang yang disebutnya sebagai Grippler. Dari pedang, perisai, dan baju besinya yang tebal, orang dapat dengan mudah mengetahui bahwa dia adalah seorang tank. Jika kalian ingin bertarung, maka lawanlah aku dengan adil dan jujur. Mengapa harus menggunakan cara yang hina dan tidak terhormat seperti itu? Guan Yu sangat marah. Dia tidak keberatan dengan pertarungan yang bagus, tetapi dia tidak suka fakta bahwa mereka akan menggunakan penyergapan dengan cara yang memalukan seperti itu. Ziyi mendesah dalam hati, dia yakin Guan Yu tidak secerdas itu. Lagi pula, mengapa orang-orang yang menggunakan taktik licik seperti itu peduli apakah sesuatu itu tidak terhormat atau tidak? Apa kau bodoh? Kau tidak dalam posisi untuk menuntut apapun. Kau tahu, sangat menyebalkan harus menghadapi sikap keras kepalamu selama ini. Mendengarkan rasa keadilanmu yang bodoh itu membuatku gila. Grippler bahkan tidak mau repot-repot menanggapi saran Guan Yu. Begini kesepakatannya, lepas semua perlengkapanmu dan serahkan semua koinmu. Setelah itu, kami akan mengizinkanmu pergi tanpa membunuhmu. Tapi jika kau melawan saat itu, jangan salahkan kami karena bersikap jahat. Grippler menyeringai. Ia terbiasa memiliki kendali sebanyak ini atas pemain lain. Kau tidak masuk akal. Guan Yu meledak dalam kemarahan dan mengacungkan guandao-nya dalam posisi menyerang. Jelas bahwa kelompok ini tidak akan membiarkan mereka pergi, apapun pilihan yang mereka buat. Bajingan, Ziyi geram dengan tuntutan tak masuk akal itu. Dia memasang anak panah pada busurnya, siap bertarung sampai akhir. Oh, pertarungan sedang bersiap-siap terjadi di sana. Izrod duduk dengan tenang di dahan pohon lebih dari 30 meter dari tempat Guan Yu, Ziyi, dan bandit lainnya berada.
Selanjutnya bab 81 Guan Yu yang ganas dan Ziyi yang teguh.